Halo adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, materi kali ini adalah mengenai mutasi kromosom, yakni untuk struktur kromosom dan jumlah kromosom yang mengalami perubahan ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat bahwa mutasi kromosom tadi eh, yang mengalami perubahan adalah pada struktur atau pada jumlah kromosom. Nah, kita lihat di sini kromosom. Di sini ada yang merah, ini merupakan lokus. Di sana terdapat gen ya adik-adik. Jadi dalam kromosom ini mengandung banyak sekali gen, sehingga mutasi atau perubahan yang terjadi pada kromosom ini disebut mutasi besar ya adik-adik. Mengapa? Tadi di awal sudah saya sebutkan karena kromosom ini mengandung banyak sekali gen. Jadi jika terjadi mutasi pada kromosom akan menimbulkan perubahan fenotip yang lebih besar, bahkan bisa menyimpang dari aslinya ya. Nah, kapan terjadi mutasi kromosom? Pada saat pembelahan sel ya adik-adik. Jadi struktur ini bisa mengalami kerusakan atau jumlah kromosom bisa berubah lebih banyak atau lebih sedikit ya. Nah, sekarang kita lihat pada struktur ya yang mengalami perubahan dulu. Jadi mutasi karena perubahan struktur kromosom. Di sini yang pertama adalah delesi. Oke, kita lihat delesi. Delesi ini merupakan hilangnya bagian dari kromosom, ya. Nah, jadi hilangnya bagian kromosom nanti kromosom mengalami patah, atau bagian telomernya rusak, sehingga nanti kehilangan banyak gen dan bisa menyebabkan kematian individu ya, kalau gen yang hilang itu banyak sekali. Nah, atau kalau tidak pada saat zigot, individu itu meninggal, bisa saja lahir tapi kemudian usianya, berumur pendek ya, usia dini, kemudian akan, tidak bisa bertahan hidup. Nah, contoh delesi adalah seperti ini ada gen A, B, C, D, kemudian E, F. Nah, di sini bagian C-nya, gen C ini mengalami, hilang ya, mengalami delesi sehingga meninggal, kromosomnya menjadi A, B, D ya, strukturnya menjadi berubah. Nah, di sini umumnya yang C ini akan pindah ke kromosom yang lain ya, karena adanya patahan. Nah, kita lihat sebentar. Jadi, mengapa bisa mengalami patahan? Ternyata karena proses pemanasan atau karena virus atau bahan kimia serta radiasi ya, adik-adik. Nah, jadi delesi ini karena hilangnya. Bisa satu atau bisa beberapa, kalau banyak tadi bisa menimbulkan kematian ya. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi hilang sekarang bertambah. Nah, yang disebut dengan duplikasi ya, nih. Nah, duplikasi bertambahnya ruas kromosom, kromosom ini berarti gen yang bertambah ya, dari kromosom lain yang sehomolog. Kita lihat di sini kromosom mengandung gen A, B, C, D, E, kemudian F, G, H. Nah, mana yang bertambah di sini? B dan C. Ini kan hanya ada satu. Ternyata di sini udah ada B dan C, kemudian bertambah lagi, duplikasi. Oke, yang F, G, H-nya tetap di sini ya. Oke, ini untuk duplikasi. Contohnya apa? Pada lalat mutan ini yang duplikasinya adalah kromosom X, matanya lebih sempit. Kalau pada manusia bisa menimbulkan letal ya, kematian. Nah, struktur kromosom berubah, ya mutasi berikutnya adalah translokasi. Mengapa terjadi translokasi? Karena di sini nanti terjadi pertukaran materi genetik antara 2 kromosom yang tidak sehomolog. Oke, jadi pertukaran kromosomnya ini bukan kromosom homolog, kalau kita lihat di sini. Nah, mengapa bisa terjadi perpindahan potongan kromosom yang bukan homolognya ini ya, pertukaran materi genetik ini dalam kata lain dia terjadi perpindahan potongan kromosom ke kromosom lain. Jadi ada kromosom homolog, kemudian patah, nah terjadi perpindahan. Kita lihat di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Yang biru ini adalah kromosom yang tetap ya, tidak mengalami perubahan. Ini ada 2 kromosom yang tidak homolog. Kita tahu kromosom homolog adalah kromosom yang bentuk dan fungsinya sama. Ini kan beda ya, A, B, C, D, E, F, M, N, O. Kalau homolog sama-sama di sini A, B, C. Nah, kemudian
CDE, nah dia patah, kemudian nanti terjadi perpindahan. Mana perpindahannya? Kita lihat di sini, jadi MNO. Yang ini, oke, dia mau jadi ke sebelah sini ya adik-adik. Nah, ke sini. Nah, CDE-nya tetap FGH. Nah, AB-nya pindah ke sini. Ya, jadi, terjadi pertukaran. Ini disebut dengan translokasi resiprok ya kalau begini, karena dua kromosomnya saling bertukar materi genetik. Dua kromosom yang saling bertukar. Kromosom yang ini dan ini. Jadi masing-masing mengalami ada bagian yang saling bertukar. Itu resiprok, saling. Nah, ada yang disebut dengan translokasi Robertsonian. Nah, di sini kedua lengan pendek kromosom hilang, lengan panjang membentuk kromosom baru. Kita lihat di sini A, B, C, D kromosom yang tetap ya, E, F, G, H. Mana yang mengalami perubahan? Ternyata di sini P di sini, kemudian Q di sini, ini hilang ya. Jadi A, B, C, D, nah dia bergabung dengan E, F, G, H. Nah, ini juga disebut dengan translokasi yaitu Robertsonian ya. Membentuk kromosom baru. Oke, itu untuk translokasi. Sekarang kita masuk kepada inversi, masih mutasi pada struktur kromosom ya. Nah, inversi ini terjadi karena perubahan letak gen atau urutan gennya ya menjadi terbalik. Inversi, terbalik. Yang terbalik adalah urutan letak gen. Nah, sebenarnya terjadi karena kromosom pecah menjadi dua bagian. Nah, bagian tengahnya menyisip kembali. Jadi bergabung kembali dalam urutan yang terbalik. Inversi sendiri ada yang disebut dengan inversi perisentrik dan ada inversi parasentrik. Perisentrik, kalau kita lihat gambarnya di sini, oke, ini terjadi pada dua lengan kromosom. Oke, ini lengan kromosom ya. Oke, jadi kalau A ini yang tidak berubah, begitu juga yang H, tanda kuning ya. Nah, ini yang mengalami perubahan B, C, D, E menjadi sini G, F. Ya, urutannya menjadi terbalik. Kemudian ini harusnya kan B, C, D, E menjadi E, D, C, B, kemudian bergabung dengan H. Nah, perisentrik karena ada dua lengan ya. Sementara kalau terjadi pada satu lengan disebut dengan parasentris, inversi parasentris. Ya, tanda yang kuning ini tetap, oke. Nah, yang hanya di satu lengan kita lihat di sini, BCD menjadi DCB. Yang di sini tetap kan? Nah, ini yang disebut dengan parasentris, terjadi hanya di satu lengan kromosom. Ini lengan yang lebih panjang. ABCDE menjadi A, hanya tetap. Oke, D, C, B. E-nya tetap, hanya ini yang bertukar letak atau urutannya menjadi terbalik. Nah, itu inversi. Sekarang kita masuk yang terakhir, katenasi pada mutasi struktur kromosomnya. Nah, ini sebenarnya saling menempelnya ujung-ujung kromosom yang saling berdekatan, oke, ujung kromosom yang saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Jadi kata kuncinya sering sekali keluar dalam ujian nasional atau ujian, katenasi ini nanti berbentuk lingkaran, oke. Kemudian ujung-ujungnya saling berdekatan yang membentuk lingkaran. Nah, mengapa bisa terjadi begini? Kromosom patah di dua tempat, oke. Kemudian bagian yang patah itu lepas, saling mendekat. Nah, biasanya didahului oleh translokasi, peristiwa translokasi antara di sini ujung-ujungnya nanti C dan K yang sama nanti akan berdekatan ya, gen yang sealel saling mendekat. Kita lihat di sini kromosomnya pertama ABC seperti ini, kemudian nah terjadi translokasi C dan K ini, C dan K, kemudian baru saling mendekat dan membentuk lingkaran ya. ABC yang ini saling mendekat, ABK-nya di sini, ABC-nya yang ke arah sini untuk membentuk lingkaran. Nah, CLM-nya tetap, ini MLK sehingga ujung-ujungnya di sini bertemu ya adik-adik dan membentuk lingkaran. Itu katenasi. Sekarang kita lihat mutasi yang terjadi pada jumlah kromosom.
ya. Nah, kita lihat jumlah kromosom ini bisa mutasi yang pertama yang disebut dengan euploidi ya adik-adik ya. Di sini yang mengalami perubahan bisa berkurang atau bertambah, tapi dalam perangkat kromosom atau genomnya. Nah, perangkat genom kan kita tahu adalah kalau manusia, kalau kita yang diploid adalah 2N ya, untuk sel tubuh, sel gamet kita adalah N. Nah, di sini kalau untuk monoploid N, triploid 3N, tetraploid 4N, tadi diploid 2N ya. Nah, jadi perangkat genomnya, perangkat kromosom bisa bertambah atau berkurang. Ini berarti berkurang kalau untuk monoploid. 3N berarti bertambah. Nah, jumlahnya merupakan kelipatan dari haploid. Ya, adik-adik ya. N. Bisa 3N, 4N, dan seterusnya 5N, 6N. Tapi di atas 4N disebut dengan poliploid. Banyak genom di dalam sel somatis. Ya, N kehilangan satu set kromosom, 3N dia bertambah berarti jadi punya 3 genom, 2N tambah 1N, 4N ini berarti 2N ya tambah 2N. 4N poliploid lebih dari 4N dianggap itu poliploid ya. Nah, kita lihat eh, untuk euploidi ini terjadi karena zat kimia ya biasanya adik-adik yang paling sering disebut, yang sering keluar dalam soal juga biasanya adalah colchicine. Ini bisa menyebabkan nanti seperti ini, semangka tidak berbiji, ukurannya lebih besar, rasa lebih manis, bibit unggul ya biasanya seperti itu. Nah, karena ada zat kimia colchicine. Zat ini, colchicine ini menyebabkan benang-benang spindle mitosis itu tidak terbentuk, sehingga tidak terjadi pembelahan sel untuk anafase. Makanya biasanya ukuran selnya juga menjadi besar, tapi untuk semangka ini biasanya keunggulannya adalah dia tidak berbiji dan manis ya. Nah, selain zat kimia juga bisa disebabkan oleh pemanasan dengan suhu tinggi atau dekapitasi, pemotongan tunas. Nah, kita lihat masih oh ya, sebentar, kita masih ke aneuploid. Jadi, kalau di sini kita lihat poliploid, ini umumnya tanaman pertanian ini yang bibit unggul merupakan tanaman poliploid seperti tadi semangka tanpa biji, biasanya juga ukurannya lebih besar ya dan rasa lebih manis dan sebagainya. Biasanya ya ini yang bersifat menguntungkan. Karena nanti mutasi juga banyak yang menyebabkan kerugian ya, terutama kalau itu terjadi pada manusia nanti ya, menyebabkan beberapa sindrom. Nah, sekarang kita masuk kepada aneuploid. Nah, ini mutasi kromosom tidak terjadi pada perangkat, tidak terjadi pada seluruh genom, tapi hanya pada salah satu kromosom dari genom ya. Nah, mengapa terjadi? Karena ada gagal berpisah saat meiosis, apakah itu anafase pertama atau anafase kedua ya. Nah, jadi kita lihat, nah bentuk-bentuknya ada seperti ini. Monosomi 2N kurang satu berarti kan kekurangan satu kromosom, atau trisomi 2N-nya tambah satu. Jadi kelebihan satu kromosom, bisa juga kelebihan 2 kromosom disebut dengan tetrasomi, atau kehilangan 2 kromosom 2N kurang 2 nulisomi ya. Nah, pada manusia ini bersifat merugikan nih karena menyebabkan berbagai sindrom. Kita bahas sindrom yang pertama, ini sindrom Turner. Oke, kita lihat di sini, ini contohnya. Nah, sindrom Turner ini kalau kita lihat perangkat kromosomnya 22AA tambah XO, berarti dia punya jumlah kromosom yang 45. Kita tahu jumlah kromosom manusia normal itu kan 46 ya. Kalau kita yang 2N, nah di sini 45. Apa yang kurang? Nah, di sini harusnya kan kalau tidak XX ya, XY. Nah, dia berarti di sini kehilangan kromosom Y. Dan terjadi pada wanita. Wanita ini biasanya sifatnya juga menjadi ya steril ya. Jadi dia juga tidak normal, berarti nanti gonadnya tidak normal, tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Kemudian ukuran tubuh biasanya pendek. Payudara tidak berkembang dan biasanya agak mengalami keterbelakangan
mental ya adik-adik untuk sindrom Turner. Nah, kalau ini berarti bagian dari 2n kurang satu ya, tadi nulisomi, trisomi, atau apa kalau 2n kurang satu tadi? Monosomi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk berikutnya sindrom Klinefelter. Nah, Klinefelter ini 2n tambah 1 berarti trisomi ya adik-adik ya. Nah, bukan umumnya ya, karena perangkat kromosomnya seperti ini 47XXY berarti sudah pasti dia laki-laki ya, ada kromosom Y-nya di sana. Nah, kelebihan satu kromosom yakni kromosom di sini laki-laki, tinggi, kelebihan kromosom X ya, harusnya kan XY saja. Nah, tangan dan kaki lebih panjang, oke. Ukurannya maksudnya tidak, tidak simetris ya, kurang, simetris seperti itu. Kurang proporsional, bukan simetris ya. Kemudian umumnya laki-laki yang terkena, sindrom Klinefelter ini gonadnya tidak berkembang, jadi steril ya adik-adik. Nah, payudaranya di sini berkembang ya. Jadi pria tapi seperti memiliki payudara dan juga mengalami keterbelakangan mental untuk sindrom Klinefelter. Jadi 2n tambah 1 tadi trisomi. Kita lihat sindrom berikutnya, sindrom Edward. Nah, ini dia merupakan trisomi 2n+1 umumnya pada kromosom nomor 18 ya adik-adik. Kita tahu kromosom kan ada sampai, 23 ya, jadi 46. Nah, kromosom manusia itu 46. Jadi ada 44 yang kromosom tubuh, yang sepasangnya baru kromosom kelamin ya. Nah, kromosom ke-18 ini mengalami, sedikit gangguan trisomi ya. Jadi dia penambahan pada kromosom 18, 2n tambah 1. Sehingga biasanya usia berumur pendek, kemudian tengkorak agak lonjong, kita lihat di sini. Bentuk mulutnya lebih kecil, dada lebih lebar tapi pendek, dan letak telinga lebih rendah. Ini sindrom Edward ya. Dan sekarang kita lihat sindrom berikutnya adalah sindrom Down. Oke. Biasanya kalau sindrom ini wajahnya itu sama ya, mirip antara laki-laki dan perempuan, wajahnya kurang lebih sama ya. Ya, ini trisomi pada kromosom 21. Biasanya usianya juga pendek, lebih kurang biasanya hanya sampai usia 16 tahun ya. Kemudian ukuran tubuhnya juga pendek. Bentuk wajah agak bulat, tapi matanya sipit ya adik-adik, sehingga banyak, yang mengatakan ini seperti sindrom mongoloid seperti itu ya. Nah, mulut sering terbuka, jantung mengalami kelainan, IQ-nya biasanya rendah ya, jadi di bawah 75, aktivitas juga agak lamban. Kemudian kalau bayi yang baru lahir di sini seperti terlihat ada garis-garis pada kedua telapak tangan yang disebut dengan sidik dermatoglifik ya. Nah, tapi yang biasanya terlihat adalah wajahnya ini sudah khas untuk sindrom Down ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat sindrom Patau. Ini juga trisomi, berarti 2n tambah 1 ya tadi. 2n tambah 1, nah kromosom ke-13 yang mengalami penambahan. Juga usianya pendek, nah memiliki jari lebih dari normal ya, lebih dari 5, jadi polidaktili. Struktur otak lebih kecil, juga mengalami keterbelakangan mental adik-adik ya. Nah, ini dia bibir memiliki celah, kemudian kelainan pada usus dan jantung yang, lemah. Nah, ini tadi contoh sindrom yang merupakan akibat dari mutasi kromosom untuk jumlah kromosomnya ya adik-adik ya. Jadi tidak pada perangkat keseluruhan, tapi mengalami penambahan atau pengurangan. Dan kita sudah membahas juga tadi untuk mutasi gen. Kemudian kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.